alangkah baiknya kita sekarang bisa belajar dari sebuah kegagalan. Jadi saya berikan judul kegagalan bukanlah aib yang mesti kita sembunyikan. Ya. Karena memang kalau saya sharing di sosmed itu ada yang ngomong ya, kalau kesuksesan kayaknya semua orang juga pasti kepingin ya, Ageng. Kita kepingin sukses. Gak ada di muka bumi ini orang yang kepingin gagal. Tapi kegagalan itu kalau menurut saya adalah sebuah proses yang kita harus lalui. Ada pengalaman kita justru dari karena kita banyak gagal, akhirnya kita tahu bahwa hal ini kita nggak boleh lakukan karena akan bisa membuat kegagalan. Ya, next. Nah, ini tingkat kegagalan bisnis dalam sebuah persentase ya. Nih, tahun pertama ya, kalau ada bisnis di seluruh dunia dilakukan sebuah survei, maka tahun pertama itu sekitar 20 sampai 23,2 bisnis baru yang gagal. Di tahun kelima itu 50% bisnis hampir tidak bisa bertahan. Dan ini yang lebih gila lagi di tahun ke-10 ya, itu probability-nya sampai 70%. Ya. Sebuah riset di dalam dunia bisnis itu yang pernah saya baca bahwa menyatakan di tahun pertama sampai di tahun kelima itu bisnis baru atau merek-merek baru yang baru tumbuh itu sekitar 80% mati di tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa ganasnya persaingan dan tingkat kompetisi di dunia bisnis ya. Mau apapun mereknya, maksudnya mau produk-produk apapun itu sama, hampir sama. Di tahun pertama sampai tahun kelima 80% mati. Sisa 20% ya. Itu 20%, maka di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 dari 20%-nya itu mati lagi sekitar 15%. Ya. Ini menggambarkan kalau seluruh dunia ini seperti ini. Ya. Next. Nah, bisnis kuliner itu adalah bisnis yang barrier to entry-nya sangat gampang. Kenapa? Jadi setiap orang itu kalau nggak punya bisnis atau dia ingin berusaha itu pasti ditanya jualan apa? Jualan makanan. Kenapa? Barrier to entry-nya atau tingkat orang buat masuk ke dalam dunia bisnis kuliner itu sangat mudah. Kenapa mudah? Ya tinggal goreng, tinggal masak. Itu aja kan, nggak perlu kalian khusus. Nah, karena memang mudah orang lain untuk bisa masuk, akhirnya tingkat persaingan juga akan menjadi semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Dan di situ bisa dilihat ya, kalau mulai 1 juta maka perputaran uangnya itu bisa cepat ya. Ya, karena memang orang-orang itu semua gampang sekali untuk bisa berbisnis kuliner. Ide bisnis kuliner dan potensialnya seperti ini nih. Minuman kekinian, kopi, ya, boba, es teh dan sebagainya. Es teh kita udah bisa lihat ya di setiap gang itu, di setiap jalanan itu udah ada teh solo segala macam ya. Memang karena memang bangsa kita itu adalah bangsa yang suka mencoba sesuatu hal yang baru, dan FOMO di Indonesia tuh luar biasa ya. Pokoknya kalau kita nggak ikutan FOMO tuh rasanya wah lu orang ketinggalan zaman gitu ya. Pasti orang-orang berpingin sesuatu yang baru ya. Kemudian ada makanan ringan, ada keripik, jajanan pasar, dimsum dan sebagainya. Kalau makanan utama ya seperti rice bowl dan sebagainya ya, itu bisnis catering. Frozen food, dimsum dan kebab juga ada di sini ya. Oke, bisa next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyebab utama kegagalan dalam sebuah bisnis. Biasanya karena orang-orang itu bisnisnya gampang sekali untuk masuk dalam sebuah bisnis kuliner, makanya mereka langsung terjun. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dinamakan sebuah riset. Padahal ini penting banget ya. Penyebab utama kegagalan itu adalah dalam sebuah bisnis nih,
manajemen keuangan yang buruk. Ya, UMKM kadang-kadang dapat duit untuk buat bisnisnya, dia tiba-tiba pakai buat untuk kepentingan rumah tangganya. Artinya dia tidak melakukan pemisahan antara rekening bisnis dengan rekening pribadi dicampur gitu. Sehingga ketika dia harus memutarkan kembali modalnya, dia udah kepake buat misalnya uang modalnya dipakai buat beli handphone, beli motor dan sebagainya. Nah, itu dalam sebuah bisnis Anda akan mengalami masalah kalau Anda melakukan hal tersebut. Makanya harus ada pemisahan antara rekening bisnis dengan rekening rumah tangga, ya. Itu harus yang selalu harus dilakukan seperti itu, dan kita juga mesti melakukan pencatatan yang baik sehingga manajemen keuangannya itu akan lebih terkontrol, ya. Nah, kedua, kurangnya riset pasar. Pak, gimana maksudnya penjelasan riset pasar? Kalau yang tadi saya cerita ya, orang Indonesia tuh FOMO ya. Ketika orang-orang lagi ada bisnis yang kayak es teh, semua pada ikut es teh, teh kepal, ingat teh kepal ya? Terus ya es kepal gitu. Terus dulu ada namanya daun boba dan sebagainya. Ada itu juga tanaman yang ada ingat kan? Ya, maca dan sebagainya ya. Itu karena memang mereka ikut-ikutan, kayaknya enak nih ikut-ikutan, tapi mereka tidak melakukan survei, dan ini survei. Ya, riset pasar itu harus dilakukan. Apa sih yang belum ada? Seharusnya kita jualan tuh yang belum ada di orang lain. Kalau orang lain udah jual mie misalnya, kamu jangan ikutan jual mie gitu. Jadi kan kamu bersaingnya akan lebih keras lagi. Kecuali Anda punya yang dinamakan USP. USP itu adalah unique selling proposition atau sebuah keunggulan produk yang Anda tidak bisa ditiru oleh kompetitor lainnya. Kalau Anda punya itu, orang akan beli ke Anda ya. Nah, ini juga yang ketiga adalah perencanaan bisnis yang tidak matang, ya, cenderung kita ikut-ikutan. Oke, next.